Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yusriasari dengan NIM 202111179 dari kelas HES 3E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat hukum Islam bab 13, yaitu hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Pada presentasi kali ini ada 3 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu konsep formal substansif hukum Islam. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Dan yang terakhir, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud yaitu konsep yang berasal dari hukum Islam sendiri, meliputi Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Sedangkan menurut Chart, hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni periode Umayyah, dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif. Sebagai hukum yang suci, pembatasan hukum Islam pada masa akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Sedangkan menurut konsepsi hukum Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dan sejarah keduanya. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Juhaya S. Praja. Istilah fikih sendiri memiliki makna yang luas, yang mencakup semua hukum yang diisyaratkan oleh agama Islam, baik itu hukum dengan masalah akidah, akhlak, maupun muamalah yang terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Setelah melewati masa perkembangan formatifnya, lalu pada awal kedua Hijriah, istilah fikih mulai mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga hanya terfokus kepada masalah hukum saja. Sejak saat itu pula, berkembang istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih atau sering disebut dengan istilah fuqaha. Menurut ahli fikih atau yang sering disebut dengan fuqaha, istilah fikih sendiri mengandung 2 pengertian, yaitu yang pertama, fikih memelihara masalah hukum syara' praktis yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, lalu disimpulkan dari keduanya. Dan yang kedua yaitu fikih dalam kumpulan hukum syara'. Schat menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa menurut Schat, hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan hanya normatif saja. Dalam hal ini, Schat merujuk pada hukum yang ada sebelum Islam, misalnya hukum Yahudi, hukum Romawi, dan sebagainya yang sering menjadi rujukan Schat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Schat berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat pra-Arab atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran Schat tentang hukum Islam awalnya bersumber dari tradisi pra-Islam. Dapat dipahami bahwa hukum yang dimaksud hanya hukum praktis semata. Perbedaan pendapat ini sangat menonjol dikarenakan hukum Islam tidak hanya membicarakan tentang aspek lahiriah semata. Dalam pandangan Schat, dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud semata-mata hanya hukum praktis. Tetapi pandangan Schat akhirnya tertolak, sekaligus menggambarkan bahwa pemikiran Schat itu merupakan pemikiran yang dangkal tentang apa sebenarnya hukum dan sumber hukum Islam secara utuh. Akhirnya, para ulama meskipun berbeda dalam menentukan periodisasi hukum sejarah hukum Islam, hampir semua setuju bahwa periode hukum Islam sendiri dimulai sejak zaman Rasulullah sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik periodisasi menurut para sejarawan. Bentuk-bentuk hukum Islam yang terkandung di dalam Al-Quran jauh dari bayangan Schat. Hal ini terbukti Schat hanya memfokuskan formasi hukum Islam yang didasarkan kepada pemerintahan Umayyah saja.
Padahal aslinya ada aliran lain seperti aliran Mu'tazilah, aliran Khawarij, dan aliran Syiah yang memiliki pandangan berbeda-beda terhadap hukum. Meski dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Chart sangat tidak benar. Lalu selanjutnya ada materi yang ketiga tentang konsepsi metode penggalian hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian seperti pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting untuk dilakukan dalam meneliti hukum Islam, dikarenakan pendekatan teologi ini didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan saja, tetapi dengan pendekatan teologi ini meneliti aturan yang mengatur tentang syariah, fikih, dan PN. Berkaitan dengan pendekatan teologi ini, Chart terlalu mengabaikan, dan Chart hanya fokus pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Selain pendekatan teologi, ada pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat sendiri memiliki tugas utama, yaitu pertama tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma ilmu yang mapan. Dan yang kedua, ada tugas konstruktif, yakni menjawab masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu. Filsafat hukum Islam sama seperti filsafat pada umumnya, yakni menjawab pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan seperti apa itu hakikat hukum Islam, hakikat keadilan, hakikat perbuatan hukum, tujuan hukum, dan lain sebagainya. Menganalisis pemikiran Chart dengan 2 pendekatan tersebut, Chart menggali istilah hukum, tetapi di sisi lain melupakan pendekatan bahasa dan malah menggunakan metode sosiologi hukum milik Max Weber. Memahami Islam tidak hanya dilakukan dengan 2 pendekatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Chart, tetapi perlu pendekatan lain yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu sosial. Di samping secara spesifik, didekati pula dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan bahasa dan pendekatan maksud syariah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.